Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Merah. Yeay. Sebelum mulai kita kenalan dulu nggak sih siapa aja? Ya, mau dari aku ya. Di sini ada Dira, Ada Aska dan Gaida. yeay. kita dari Mas Merah kelas 11D. Lalu pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini, kita akan menjelaskan tentang film Ternyuh dan kaitannya dengan artikel. Serta kita juga akan menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya. Nah, jadi film ini bercerita tentang Pak Kirno, seorang guru yang baru aja pensiun. Meskipun sudah pensiun, semangat beliau untuk mengajar dan menanamkan nilai-nilai luhur Jawa, terutama melalui wayang, tidak pernah padam. Nah, di film ini mengajak kita melihat perjuangan Pak Kirno agar anak-anak muda atau yang beliau sebut sebagai anak putu tidak melupakan akar budaya mereka, sambil juga menghadapi realitas keterbatasan ekonomi dan tantangan hidup modern. Nah, konflik karakter dan pesan utama di film ini, yang pertama adalah karakter utama, yaitu Pak Kirno atau seorang guru yang beliau tuh sudah pensiun. Tapi beliau sangat peduli pada tradisi dan berusaha keras menjadi penasehat bagi anak-anak di kampungnya. Seperti yang beliau jelasin mengenai tokoh Semar yang dikenal suka mengayomi dan suka menasehati. Yang kedua adalah konflik. Konflik utama dalam film ini adalah konflik antar generasi dan budaya, yang dimana Pak Kirno berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai tradisional yang hilang. Ia ajarkan melalui pitutur sing becik atau nasihat yang baik, dan piulang sing benar atau ajaran yang benar dengan tuntutan modern. Konflik ini terasa saat seorang anak meminta buku yang menjelaskan bahwa prioritas pendidikan. Konflik ini terasa saat seorang anak meminta buku yang menjelaskan bahwa prioritas pendidikan saat ini mulai tergeser karena adanya perkembangan zaman dan bertentangan antara menjaga warisan dan menghadapi kemajuan zaman. Sementara itu, pesan utama dari film ini adalah pentingnya menjaga identitas dan ajaran budaya meskipun zaman ini tuh terus berubah. Hal ini tuh udah dirangkum di kalimat penutup film, yaitu wong Jawa ojo nganti ilang Jawane, atau yang diartikan orang Jawa jangan sampai kehilangan kejawaannya atau jati dirinya. Film ini juga mengajarkan bahwa mencapai tulisan kita harus sabar dan bekerja keras. Untuk mencapai tujuan kita harus sabar dan bekerja keras. Sebab itu semua tidak hanya bergantung pada uang saja. Kebaikan dan kebenaran adalah modal yang jauh lebih penting daripada uang. Nah, di dalam artikel Gus Durian disebut bahwa unggah-ungguh artinya etika atau tata krama, yaitu sopan santun, kesopanan, penghormatan terhadap orang lain. Tidak hanya aspek tindakan tindak tanduk, tetapi juga dalam berbahasa. Misalnya, dalam budaya Jawa ketika berbicara dengan orang lebih tua harus memakai bahasa halus. Nah, kalau dengan teman kita bisa pakai ngoko. Terus, unggah-ungguh itu dianggap bagian dari kearifan tradisi, nilai universal. Tidak hanya milik orang Jawa, artinya sikap sopan santun, menghormati, menghargai orang lain adalah nilai yang seharusnya dimiliki semua orang. Penanaman unggah-ungguh idealnya dilakukan sejak kecil oleh orang tua, supaya ketika dewasa tetap sopan dan berbudi pekerti. Jika nilai ini diabaikan, generasi muda tidak diberi teladan, maka citra sopan santun masyarakat bisa dirusak. Nah, terus di artikel itu juga menyatakan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Film Ternyuh itu menyampaikan bahwa kehidupan masyarakat Jawa yang masih memegang nilai-nilai budaya lokal, termasuk cara berbicara, bersikap, serta cara menghormati orang lain. Nilai-nilai itu tuh sangat berhubungan dengan artikel unggah-ungguh dan kearifan tradisi yang menjelaskan bahwa unggah-ungguh adalah tata krama, sopan santun, dan etika yang menjadi kearifan lokal masyarakat Jawa. Jadi, unggah-ungguh itu bukan cuma adat turun-temurun, tapi sebuah nilai moral dan sosial yang penting seperti saling menghormati, menjaga sopan santun, menghargai orang lain, dan lewat bahasa dan sikap. Contoh unggah-ungguh dalam bahasa Jawa alus yaitu pertama, nyun sewu naliko liwat ngarep tiang sepuh, atau yang kedua ada ngendiko kanthi basa krama marang guru utawa tiang sepuh.
Contohe, Bu kula nyuwun pangapunten menawi tugas kula dereng rampung. Yang ketiga, matur nuwun kanthi hormat. Contohe, matur nuwun sanget nggih, Pak, sampun dipun tuntun. Yang keempat, nyuwun tulung kanthi alus. Contohe, kula nyuwun tulung saged dipun terangaken malih nggih. Nomor 5 yaitu nyapa kanthi alus. Contohe, sugeng enjang Mbah atau sugeng siang Pak Guru. Dari film Trenyo dan artikel tentang unggah-ungguh, kita harus menyadari bahwa tata krama dan sopan santun bukan hanya tradisi, tetapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Unggah-ungguh mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, menjaga ucapan, dan bersikap rendah hati. Nilai ini membuat hubungan lebih harmonis dan mengurangi konflik. Di zaman sekarang, meskipun banyak perubahan, saya merasa unggah-ungguh tetap penting untuk dijaga agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai manusia yang berbudaya. Sementara itu, dari film yang tadi, film Terenyuh, ada beberapa nilai kemanusiaan yang dapat kita ambil, seperti empati. Contohnya, ketika Pak Kirno dan Fauzi itu memberikan buku yang dibelinya kepada Kean atau temannya Fauzi. Yang kedua itu menghormati. Contohnya, Fauzi itu sangat menghormati kakeknya atau sangat menghormati Pak Kirno. Lalu yang ketiga itu tolong menolong. Contohnya itu seperti Pak Kirno yang membantu petani yang selesai ngarit. Lalu keempat atau terakhir itu ada tanggung jawab dan pengabdian. Pak Kirno tuh merasa bertanggung jawab akan anak-anak muda. Jadi dia membuat sanggar untuk mengajari anak-anak tentang berbahasa Jawa yang baik dan benar, juga cara menulisnya. Nah, jadi sekian podcast dari kami. Semoga kalian bisa mencontoh bagaimana bahasa Jawa yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari podcast kami dari Host Merah dan dari kelas 11D. Semoga podcast kami itu bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.